Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memuncak setelah Israel melakukan serangan provokatif ke beberapa negara sekaligus. Tanpa peringatan panjang, jet tempur dan rudal jarak menengah Israel menghantam 3 titik berbeda pada hari yang sama. Sebuah gudang logistik di Irak, pos pengawasan militer di Lebanon, dan instalasi kecil di Suriah. Tidak ada laporan korban massal, namun serangan itu meninggalkan pesan yang tidak bisa disalahartikan. Israel ingin menakut-nakuti negara tetangga agar tidak mencampuri urusan konflik Israel-Palestina. Langkah ini langsung memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak. Pemerintah Irak menyebut serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan yang terang-terangan. Suriah menuduh Israel mencoba memancing perang terbuka. Lebanon, yang wilayahnya juga terkena dampak, menegaskan bahwa tindakan itu adalah bukti arogansi militer Israel. Dari ketiga negara tersebut muncul narasi yang sama. Israel telah melewati batas dan menciptakan alasan baru untuk persatuan negara-negara Timur Tengah. Pakar militer di kawasan menilai tindakan Israel kali ini tidak sekadar operasi militer terbatas, melainkan manuver politik yang beresiko tinggi. Serangan simultan ke beberapa negara dianggap strategi untuk menunjukkan superioritas militer sekaligus intimidasi agar negara lain bungkam terhadap operasi Israel di Palestina. Namun justru sebaliknya, efek yang muncul adalah kebencian yang semakin meluas. Media-media lokal di Timur Tengah menggambarkan serangan ini sebagai bentuk provokasi frontal. Beberapa surat kabar menulis bahwa Israel mencoba menakut-nakuti lawan, tetapi justru memperlihatkan kelemahannya sendiri, karena menyerang dengan pesan politik, bukan capaian militer. Komentar publik di media sosial juga keras. Banyak yang menyebut Israel sedang mengundang semua negara untuk duduk bersama membalasnya, tanpa sadar dia baru saja mengirim undangan perang massal. Sejumlah analis menyebut keputusan ini datang dari kepanikan politik internal Israel. Dengan tekanan dari konflik yang terus berlarut di Gaza dan meningkatnya kritik internasional, pemerintah Israel dianggap mencari jalan pintas dengan menunjukkan kekuatan militer ke luar negeri. Namun langkah itu justru berbalik arah, membuka pintu lebar bagi negara-negara Timur Tengah untuk bersatu dalam satu kepentingan, menahan agresi Israel. Serangan hari itu mungkin hanya menyebabkan kerusakan ringan secara fisik, tetapi dampak politiknya besar. Dari yang semula hanya konflik antara Israel dan Palestina, kini percikan api meluas, memicu diskusi serius antar negara di kawasan tentang kemungkinan pembentukan koalisi militer gabungan. Sehari setelah serangan provokatif Israel ke Irak, Suriah, dan Lebanon, respons politik kawasan bergerak cepat. Pertemuan darurat yang digelar di ibu kota beberapa negara menghasilkan langkah bersejarah, pembentukan koalisi militer Timur Tengah. Koalisi ini terdiri dari perwakilan militer dan politik dari Irak, Suriah, Lebanon, serta didukung secara terbuka oleh Iran, Yaman, dan beberapa negara lain yang selama ini bersuara keras terhadap agresi Israel. Keputusan untuk bersatu muncul dari pemahaman yang sama, bahwa serangan Israel tidak lagi bisa dianggap sebagai operasi terbatas atau manuver pertahanan. Bagi negara-negara yang menjadi target, Israel telah menempatkan mereka di garis depan konflik tanpa alasan yang sah. Menteri Pertahanan Irak menyebut langkah Israel sebagai casus belli, alasan sah untuk perang. Suriah menegaskan bahwa provokasi Israel bukan hanya ancaman bagi satu negara, melainkan ancaman kolektif bagi seluruh kawasan. Dalam pertemuan itu disepakati pembentukan struktur komando gabungan yang fokus pada pertahanan udara dan operasi rudal jarak jauh. Langkah ini dianggap realistis, mengingat ketiga negara target serangan, Israel memiliki pengalaman langsung menghadapi agresi militer, sementara Iran menawarkan keunggulan teknis dan persenjataan canggih. Sumber diplomatik menyebutkan, salah satu agenda utama koalisi adalah melakukan aksi balasan terkoordinasi agar Israel merasakan konsekuensi nyata dari tindakannya. Media internasional melaporkan suasana rapat yang berlangsung tertutup sangat tegang, tetapi penuh kesepahaman. Menurut salah satu pejabat yang hadir, tidak ada perdebatan berarti soal apakah mereka perlu membalas. Yang diperdebatkan hanya seberapa keras serangan balasan itu harus dilakukan. Langkah Israel yang dimaksudkan untuk melemahkan tekad negara-negara tetangga justru berbalik total. Negara-negara yang selama ini bergerak sendiri-sendiri, kini menemukan alasan bersama untuk bersatu. Beberapa analis menyebut situasi ini sebagai blunder strategis besar Israel,
karena bukannya menakut-nakuti, justru ia menciptakan musuh bersama yang solid. Selain kerjasama militer, koalisi ini juga menyiapkan strategi komunikasi internasional. Mereka menuduh Israel sengaja menciptakan ketidakstabilan regional untuk mengalihkan perhatian dari Palestina. Dalam pernyataan bersama, para pejabat menegaskan, setiap serangan ke salah satu negara kami akan dianggap serangan ke seluruh kawasan. Israel sudah memilih jalannya dan kami akan menjawab dengan cara yang setimpal. Reaksi publik di Timur Tengah menunjukkan gelombang dukungan yang luar biasa. Media sosial dipenuhi seruan persatuan, bahkan muncul slogan baru yang viral, "Satu rudal, 1000 jawaban." Narasi ini memperkuat legitimasi koalisi yang kini secara terbuka menyatakan siap menindaklanjuti ancaman Israel. Dengan terbentuknya koalisi ini, peta konflik di Timur Tengah resmi berubah. Dari yang semula berupa perseteruan Israel-Palestina, kini berpotensi menjadi konfrontasi multinasional. Para pengamat menilai Israel telah membuka babak baru yang jauh lebih berbahaya dibanding konflik-konflik sebelumnya. Setelah beberapa hari melakukan konsolidasi, koalisi militer Timur Tengah bergerak cepat dari fase diplomasi ke aksi nyata. Pada dini hari, pukul 2:45 waktu setempat, sirena peringatan di berbagai kota besar Israel meraung panjang. Radar militer Israel mendeteksi peluncuran rudal jarak menengah dan jauh dari beberapa titik, perbatasan Suriah, wilayah barat Irak, dan perairan dekat Lebanon. Jumlah pasti rudal tidak diumumkan, tetapi laporan intelijen menyebut lebih dari 60 unit diluncurkan secara bersamaan dalam gelombang serangan terkoordinasi. Pertahanan udara Israel, termasuk sistem Iron Dome, David's Sling, dan Arrow, segera diaktifkan penuh. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, namun intensitas dan arah serangan yang datang dari berbagai sudut membuat sistem pertahanan kewalahan. Para ahli militer menyebut inilah pertama kalinya Israel menghadapi skenario multi-front missile attack dengan koordinasi yang begitu rapi. Sumber dalam koalisi menyatakan target utama serangan bukanlah pemukiman sipil, melainkan fasilitas militer strategis. Di antara target yang dikonfirmasi adalah pangkalan udara Ramat David di utara Israel, gudang logistik di Beersheva, dan yang paling signifikan, kompleks markas besar staf militer Israel di Tel Aviv. Rudal yang diarahkan ke lokasi ini menggunakan sistem pemandu canggih, diduga hasil pengembangan Iran yang diintegrasikan dengan teknologi navigasi terbaru. Ledakan pertama mengguncang kawasan Tel Aviv tepat pukul 3:10. Beberapa menit kemudian gelombang kedua menyusul menghantam fasilitas pertahanan. Penduduk setempat melaporkan getaran seperti gempa singkat, sementara api besar terlihat membubung dari arah markas militer. Media Israel sempat mencoba meredam berita, menyebut ledakan hanya akibat serangan terbatas yang berhasil ditanggulangi. Tetapi, foto-foto dan video amatir di media sosial memperlihatkan kehancuran parah. Pejabat militer anonim dari salah satu negara anggota koalisi menyebut serangan ini sebagai peringatan awal. Menurutnya, koordinasi rudal gabungan hanyalah fase pertama dari strategi lebih besar. Tujuan utama saat ini adalah membuktikan bahwa koalisi mampu menembus pertahanan Israel dan menghantam jantung kekuatan militernya. Israel selama ini merasa kebal dengan teknologi pertahanan udaranya. Hari ini kami tunjukkan bahwa kebal itu hanya mitos, ungkapnya. Situasi di Israel menjadi kacau. Pemerintah mengumumkan status darurat nasional, mengevakuasi sejumlah pejabat tinggi, dan memindahkan pusat komando sementara ke lokasi rahasia. Namun laporan lapangan menunjukkan, kepanikan juga melanda masyarakat sipil. Jalan-jalan menuju bunker dan tempat perlindungan dipenuhi warga yang berdesakan. Analis internasional menilai, dengan skala dan presisi serangan ini, Israel untuk pertama kalinya dalam sejarah modern menghadapi ancaman eksistensial langsung dari koalisi negara-negara Timur Tengah. Jika serangan ini berlanjut, Israel bukan lagi penguasa Medan, melainkan target terbuka, tulis salah satu media asing. Banyak yang menyebut ini sebagai titik balik. Dari yang awalnya hanya provokasi Israel, kini berubah menjadi konfrontasi militer terbuka yang mengarah pada perang regional besar. Dan koalisi tampaknya belum berhenti. Justru serangan rudal ini dianggap sebagai awal dari babak panjang yang lebih serius.
Pukul 3.25 waktu setempat, gelombang ketiga rudal koalisi menghantam sasaran paling sensitif di janting Tel Aviv, markas besar staf militer Israel. Ledakan besar disusul api berkobar membuat kawasan itu lumpuh total. Meski pertahanan udara Israel berhasil mencegat sebagian rudal, setidaknya 3 unit rudal presisi tinggi berhasil lolos dan tepat mengenai kompleks komando utama. Informasi awal yang bocor dari sumber internal militer Israel mengonfirmasi kabar paling mengejutkan. Kepala Staf Militer Israel yang saat itu sedang memimpin rapat darurat di bunker bawah tanah markas tewas seketika akibat serangan langsung. 2 jenderal tinggi dan beberapa staf perwira lainnya juga dilaporkan meninggal, sementara puluhan personil terluka. Kehilangan ini dinilai sebagai pukulan terberat bagi militer Israel sejak Perang Yom Kippur 1973. Upaya pemerintah Israel untuk menutup-nutupi fakta gagal total. Media internasional yang lebih dulu menerima informasi dari sumber koalisi segera memberitakan kabar tewasnya penjabat tertinggi militer Israel. Tak lama kemudian media lokal terpaksa mengakui dengan bahasa hati-hati, menyebut kerugian besar pada level kepemimpinan militer. Namun publik sudah lebih dulu mengetahui detailnya lewat media sosial. Ledakan yang menewaskan kepala staf militer ini menjadi simbol keberhasilan koalisi. Serangan bukan sekedar balasan, tetapi demonstrasi kekuatan, menunjukkan bahwa bahkan figur militer paling dilindungi sekalipun tidak kebal. Seorang juru bicara koalisi mengatakan, Israel ingin memperlihatkan ototnya, sekarang otot itu sendiri yang hancur. Mereka pikir bisa menakut-nakuti kami, tapi justru mereka memperlihatkan di mana titik lemahnya. Dampak politik langsung terasa. Perdana Menteri Israel segera menggelar rapat darurat kabinet, memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi rahasia, dan mengumumkan status darurat nasional tertinggi. Namun di balik layar laporan menyebut terjadi kepanikan di kalangan pejabat tinggi. Kehilangan kepala staf militer berarti kekosongan komando di saat paling krusial, membuat koordinasi pertahanan semakin kacau. Situasi di Tel Aviv pun memburuk. Ribuan warga meninggalkan kota setelah melihat kobaran api dan ledakan beruntun. Jalan-jalan dipenuhi mobil dan bus yang bergerak keluar kota, sementara rumah sakit kewalahan menampung korban luka. Banyak warga di media sosial menyindir pemerintahnya sendiri. Mereka bilang kita aman, ternyata bunker para jenderal saja jebol. Jadi kita harus percaya siapa? Reaksi internasional juga cepat bermunculan. Negara-negara barat yang biasanya memberikan dukungan penuh pada Israel kali ini memilih sikap hati-hati. Beberapa pejabat Eropa mendesak deeskalasi, sementara Washington menyatakan keprihatinan mendalam tanpa janji bantuan langsung. Para analis menilai posisi Israel kini sangat rapuh, karena bahkan sekutu terdekatnya enggan terseret dalam konflik regional yang semakin melebar. Serangan ini menegaskan bahwa koalisi Timur Tengah bukan hanya simbol politik, melainkan kekuatan militer nyata. Dengan keberhasilan menembus pertahanan dan menewaskan figur tertinggi militer Israel, koalisi mengirim pesan tegas. Babak baru perang telah dimulai, dan kali ini Israel bukan lagi pihak yang mendikte jalannya pertempuran.